Saya menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti sharing tentang bisnis properti bersama Bapak Yana Priyatna. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, rekan-rekan? Oke. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai pada sesi inti, yaitu sesi sharing session bersama Bapak Yana Priyatna, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nora, biasa dipanggil Teh Nora kalau di Sunda, tapi kalau di Jawa Mbak Nora, karena saya asli Jawa ya rekan-rekan. Jadi malam hari ini saya yang menjadi MC atau moderator tentang sharing bisnis ini. Jadi rekan-rekan, saya yang akan memandu berjalannya acara. Bisa rekan-rekan dengarkan suara saya? Bisa dengarkan instruksi saya dengan baik ya rekan-rekan? Iya, bisa, Kak. Oke. Ada beberapa petunjuk ya rekan-rekan untuk mengikuti Zoominar pada malam hari ini. Yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta menghidupkan kamera atau on cam kamera. Dan yang kedua, silahkan unmute ketika sharing session sedang berlangsung atau materi dari Pak Yana sedang disampaikan. Mohon di-unmute suaranya. Yang ketiga, silahkan siapkan buku tulis, pulpen, dan cemilan rekan-rekan biar kita makin enjoy dan juga materi dari Bapak Yana Priyatna ini bisa rekan-rekan pahami dengan cara dicatat ya rekan-rekan. Apakah jelas petunjuk Zoominar malam hari ini? Jelas, Bu, jelas. Terima kasih. Tapi sebelum melanjutkan pada acara selanjutnya, gimana nih kabarnya rekan-rekan malam hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, biar makin semangat membara nih meskipun sudah malam, tapi rekan-rekan masih masih semangat gitu ya. Coba angkat tangannya semua rekan-rekan. Angkat tangannya semua. Oke, yang belum open cam bisa ya open kameranya, buka dulu kameranya. Pengen ngeliat nih wajah cantiknya, wajah gantengnya rekan-rekan semua. Oke. Udah pada on cam? Kamera saya dinonaktifkan sama Ya, host. Ya, Kenapa? Kamera nggak bisa di. Oh, kamera nggak bisa ya? Oh, bentar ya rekan-rekan. Pihak operator akan menyalakan kamera untuk rekan-rekan semua. Udah bisa rekan-rekan? Coba di open kameranya ya. udah Udah? turn on. Oke. Angkat tangannya rekan-rekan semua. Angkat tangannya, udah? Ikuti instruksi dari Nora ya rekan-rekan semuanya. Pegang kepalanya. Halo, bisa terdengar dengan jelas suara Nora? Bisa. Oke, ikuti ya apa yang Nora katakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga Malam hari ini malam hari ini aduh suaranya. Suara sinyal. Oke. Lanjut ya rekan-rekan. Semoga pada malam hari ini Semoga pada malam hari ini Saya dan rekan-rekan semuanya dan rekan-rekan semuanya bisa minta mengikuti Zoominar baik dengan baik dan dan
Materi yang disampaikan Materi yang disampaikan dapat saya pahami dapat saya Dapat saya pahami dan dipraktekkan serta bisa serta membawakan 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 pada saya. pada saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih rekan-rekan. Boleh dibuka, tetap dibuka ya kameranya, tetap open kamera ya rekan-rekan, karena untuk mengetahui apakah rekan-rekan benar hadir pada acara Zoominar malam hari ini. Kayak gitu ya rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Mungkin tadi kan kita udah berdoa secara keseluruhan ya. Mungkin lebih afdolnya lagi berdoa menurut agama dan masing-masing ya rekan-rekan. Nora pandu untuk berdoa secara agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke rekan-rekan semuanya. Suara dari saya masih bisa terdengar dengan jelas ya? bisa masih. Alhamdulillah. Oke, kita sudah memasuki acara inti ya rekan-rekan. Jadi Nora bacakan terlebih dahulu rekan-rekan untuk pemateri malam hari ini. Beliau adalah mentor dari Nora sendiri. Beliau yang menjadikan Nora bisa seperti sekarang, yaitu Bapak Yana Priyatna ya rekan-rekan. Bapak Yana Priyatna adalah developer muda dari Bandung yang sudah berjalan bisnisnya kurang lebih dari 7 tahunan lebih rekan-rekan semuanya. Ada beberapa track record dari Bapak Yana Priyatna. Yang pertama, Bapak Yana Priyatna pernah mendapatkan Best Young Property Development. Yang kedua, Bapak Yana Priyatna pernah juga masuk cover majalah Property and Bank. Yang ketiga, Bapak Yana Priyatna atau Yan Prolen menjadi pemenang Top Spender Property Office Jawa Barat via platform Lamudi, rekan-rekan. Nah, itu hanya beberapa track record yang Nora sebutkan tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut Bapak Yana Priyatna dan silahkan putarkan video mengenai Bapak Yana Priyatna. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Yana Priyatna.
Pak Yana orang muda yang luar biasa sukses, semangat dan ambisius ya, hebat, luar biasa. Itu orangnya baik. Anak muda yang bisa berkreasi. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa, inspiratif, semangatnya hebat. Menurut saya, Pak Yana Priyatna itu adalah sosok anak muda yang sangat-sangat hebat dengan pemikiran yang semua orang mungkin pasti tidak terpikirkan selama ini. Pak Yana orangnya cool, ganteng. Best leader di Yan Prolen. Kerja keras banget, semangatnya luar biasa. Cari ilmu juga dan rasa kekeluargaannya tinggi. Pokoknya Pak Yana itu luar biasa banget gitu kalau dalam CEO dan founder kita gitu. Orangnya humble, terus berjiwa besar, berpikir terus ke depan gitu. Dan Pak Yana itu orang yang selalu mengayomi tim ya, jadi maksudnya lebih ke solusi bukan ke masalah gitu. Makanya tim kita alhamdulillah solid dan kompak untuk saat ini. Pak Yana itu orangnya baik. Itu salah satu orang yang benar-benar contoh banget untuk dipatutin, untuk diikutin. Itu guru terbaik saya. Kalau Pak Yana itu guru terbaik saya. Saya nggak akan sampai di titik ini kalau misalnya nggak ada Pak Yana. Panutan semuanya ya, karena apa? Saya pernah dari awal Emeralda sampai sekarang ternyata leader paling luar biasa lah. Karena Pak Yana itu baik orangnya, suka memotivasi orang lain, terus rendah hati. Makanya saya juga the best banget lah untuk Pak Yana semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, kita akan hadirkan ini dia kategori Grand Property Awards Developer and Phenomenal Figure. Diberikan kepada Bapak Yana Priyatna, Founder and CEO Yan Prolen. Berkenan untuk naik ke atas panggung Bapak Yana Priyatna, Founder and CEO Yan Prolen untuk menerima penghargaan Best Young Developer with Hybrid Media Strategy. Bapak Yana Priyatna, silakan boleh kembali ke tempat duduk. Oke rekan-rekan, tadi sudah melihat ya profil dari Bapak Yana Priyatna. Bisa dijawab lewat chat ya rekan-rekan. Tadi sudah melihat profil dari Bapak Yana Priyatna seperti yang saya tadi sampaikan, track record beliau yang memenangkan beberapa nominasi, salah satunya yaitu menjadi Best Young Property Development karena beliau juga masih muda. Jadi kita malam hari ini akan sharing session bersama beliau bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertama yang awalnya menjadi seorang agent sehingga bisa menjadi seorang developer seperti Bapak Yana Priyatna. Mari kita sambut Bapak Yana Priyatna. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Yana Priyatna. Terima kasih, sukses, hebat, luar biasa ya. Kayak gitu silakan slide saya dibuka ya. Langsung ke terima kasih, salam sukses, hebat rekan-rekan semuanya ya. Mangga kita mulai slide-nya ya. Ya gitu rekan-rekan, apa kabar semuanya ya? Silakan. Nah, alhamdulillah rekan-rekan, saya memulai semuanya dari nol. Saya dulu jadi agent properti, hanya agent properti biasa.
gitu ya. Alhamdulillah sekarang bisa punya omset ya luar biasa lah ya kayak gitu ya. Tapi saya dulu memulai semuanya itu memulai semuanya hanya via jadi agen biasa ya dari digital marketing. Alhamdulillah sekarang ya udah luar biasa ya, udah udah menjadi developer, membangun sekitar 1.200 unit di dekat IKEA Kota Baru Parahyangan di Emerald Resort. Kemudian akan launching juga di Emerald Kertajati ya dan sebagainya. Untuk tim bisa di-sharein nanti mukanya ke saya aja ya. Mukanya ke saya aja kayak gitu ya. Di apa sih namanya tuh di pin itu ya, mesti layarnya di pin ke saya ya. Kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah kita pun sudah pernah mendapatkan award ya dari majalah Property and Bank tahun 2022 kemarin Februari. Alhamdulillah saya dari SingStar Developer with Property Teknologi ya, sama hybrid ya. Sama kita sudah pernah hybrid. Jadi hybrid itu menyatukan antara offline dan online dan akhirnya bisa closing banyak sampai 200-an unit itu dalam waktu 4 bulanan ya. Jadi omset langsung naik boom sekitar 100 ya pokoknya luar biasa lah ya kayak gitu ya. Oke, next rekan-rekan silakan lanjut. Silakan ya. Oke. Silakan. Oke. Ini boleh di-follow ya. Tadi boleh di-follow dulu ya. Instagram saya Yana Priyatnanya 2 kali. Kemudian Telegram juga ada t.mianapriyatna official gitu ya. Kemudian ada YouTube juga ya, silakan itu kita ya. Tapi kalau brandnya adalah Yan Prolen ya, Yan Prolen atau Yana Priyatna juga kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, nah rekan-rekan kenapa sih harus properti ya? Kenapa harus properti gitu ya? Kenapa sih di saat mau pandemi dan resesi ini kita harus harus menekuni dunia properti? Apakah properti akan naik lagi, turun, atau kena pandemi lagi, kena resesi lagi, atau tahun politik, atau gimana itu jadinya properti gitu ya. Nah, untuk lebih lengkap, oke, kenapa harus properti? 1, oke. Silakan lanjut tim. Silakan ya. Oke, nah karena properti itu adalah satu kebutuhan pokok manusia. Jadi istilahnya keong aja punya rumah gitu ya. Oke, sebelumnya selainnya ya, jadi properti itu kebutuhan pokok manusia. Jadi keong aja punya rumah, masa sih si orang nggak punya rumah gitu. Jadi Indonesia ini Indonesia ini punya kelebihan demografi. Jadi orang yang produktifnya dari usia 30 sampai 45-nya banyak banget. Itu melebihi sekarang itu Jepang, melebihi Korea, melebihi Singapura mungkin kayak gitu, melebihi apa lagi ya? Melebihi banyak di Finlandia pun, saya pernah ke Finlandia itu ya resepsionisnya yang jaga tua-tua gitu. Kalau kita itu usia produktifnya yang muda-muda itu banyak banget ya, usia 30 sampai dengan 45 tahun gitu rekan-rekannya. Jadi pasti itu setiap tahun itu kebutuhan properti itu rumah itu akan banyak sekali, dan kita bahkan ada backlog ya. Ada kebutuhan yang belum bisa tertangani itu 15 juta rumah baru gitu, itu belum bisa ya. Oke, next. Gitu ya. Next silakan. Kemudian ya properti ini apalagi ya, nah setiap orang kaya raya itu pasti beli atau main properti gitu ya. Jadi kemarin kan ada berita bahwa orang kaya Indonesia itu sampai beli properti di Singapura cuma 3 bungalow gitu atau 3 penthouse itu 2,3 triliun gitu. Itu sebetulnya yang punyanya orang Indonesia, dijual lagi ke orang Indonesia, brokernya bahkan orang Singapura. Tapi nilai propertinya adalah senilai 2,3 triliun. Saya lupa lagi kalau yang punyanya itu dulu grup Naga apa gitu, tapi yang belinya itu dirahasiakan gitu. Tapi properti ini luar biasa ya. Bahkan kalau nggak orang kaya itu kalau nggak main properti ya pasti beli properti. Salah satunya itu ya di 2,3 triliun itu ya yang di Singapura. Seperti ini katanya dulu kalau si pemimpin Al Zaitun itu Pak Panji Gumilang itu dulu katanya mau bikin pesantren Al Zaitun itu bukan di Indramayu gitu ya, bukan di saya nama kecamatannya saya lupa apa ya, kecamatan Gantar kalau salah, kecamatan Gantar di Indramayu bukan, tapi di Purwakarta. Tapi di Purwakarta tanahnya itu 1.500 hektar malah dibeli sama Pak Marimutu Sinivasen Texmaco Group untuk dibangun pabriknya gitu. Jadi dia akhirnya cari lagi tanah ke lebih timur lagi, dapatlah di Indramayu di kecamatan Gantar, dia dapat 1.200 hektar dibangunlah pesantren Al Zaitun gitu. Itu hasil tabungan dia katanya di luar negeri. Jadi Pak Marimutu Sinivasen orang terkaya di Indonesia sampai bikin pabriknya itu 1.500 hektar di Purwakarta. Mau rebutan tanahnya, bukan rebutan, mau bersaing tadinya tanahnya dengan yang punyanya Al Zaitun Pak Panji Gumilang itu ya kayak gitu. Jadi orang kaya ini pasti kalau nggak main properti ya beli properti gitu ya. Lanjut.
Ya, silakan ke tim, mangga. Ya, jadi jangan sampai Anda ngemain properti. Nah, boleh bisnis apa saja, tapi yang membuat menjadi konglomerat itu atau taipan itu adalah properti gitu ya. Jadi rekan-rekan boleh bisnis apa saja, tapi yang membuat menjadi konglomerat atau taipan itu adalah properti. Boleh bisnis retail, skincare, kuliner, tapi tetap yang membuat kaya raya itu adalah bisnis properti karena sekali omsetnya besar gitu ya. Yang Pro berdiri udah hampir 8 tahunan, ya omsetnya juga udah luar biasa besar ya rekan-rekan gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau bayangkan kalau Anda jualan tahu bulat itu harus punya omset sampai triliunan, itu harus jual tahu bulat berapa banyak gitu, dan itu saya rasa itu susah ya untuk ke arah sananya ya, scale-nya ya. Kalau ke properti kan tinggal akuisisi lahan, jualan langsung, kalau konsepnya bagus, produknya bagus, bisa langsung dapat omset yang banyak ya, kayak gitu. Lanjut next. Ya. Oke. Kemudian properti ini naik berlipat ganda ya, karena compounding ya. Anda bingung, punya duit banyak, saya sarankan sih beli tanah yang ada sertifikatnya, kemudian beli tanah yang ada surat-suratnya ya, dan ada jalannya gitu ya. Dan itu diamin aja selama 2 atau 3 tahun atau 5 tahun, nanti tanah itu dijemur aja bisa naik gitu rekan-rekan. Apalagi kalau di sana sudah ada pembangunan banyak ya. Kayak gitu. Jadi tanah Kertajati dulu itu katanya 2.500 perak per tumbak gitu. Sekarang jadi dulu 2.500 perak per tumbak setelah bandara baru di sana ya, kayak gitu. Oke, next. Kayak gitu. Kemudian nah ini omset dan net profit langsung besar ya kalau properti itu ya. Jadi kalau tahu bulat itu kan susah lama gitu. Tapi kalau properti itu omset dan net profitnya bisa langsung besar gitu ya, kayak gitu. Oke. Sebentar karena saya ada gangguan sedikit ya, sebentar. Baik ya rekan-rekan, sedang menunggu Bapak Yana Priyatna karena Bapak Yana Priyatna sedang berada di luar kantor juga, sedang bertemu dengan orang juga, tapi menyempatkan untuk. Oke, lanjut aja nggak apa-apa, Tenora, lanjut aja. Oke. Ya lanjut ya. Oke. Omset dan net profit properti langsung besar ya. Kalau omsetnya 1 triliun, profitnya 20%, itu bisa langsung 200 miliar itu ya. Bisa langsung beli pesawat jet pribadi itu. Kalau omsetnya 1 triliun ya, kayak gitu. Lanjut. Kayak gitu. Silakan. Ya. Oke, nah ini 4 kuadran bisnis properti rekan-rekan ya. 4 kuadran bisnis properti. Properti itu nggak bisa langsung ya jadi properti. Harus jadi agen dulu atau broker dulu karena risikonya kecil ya, agen atau broker itu ya. Agen atau broker itu duitnya punya orang lain, propertinya punya orang lain gitu ya. Kayak gitu kita dapat komisi di antara itu ya. Mungkin biasanya komisinya di rate antara 2 sampai dengan 3% gitu ya. 2 sampai dengan 3% kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian akhirnya kita ke atas lagi, kita jadi trader gitu ya. Trader itu adalah ini rekan-rekan, trader itu adalah misalnya karena penjual tanah kafling gitu ya. Anda beli properti direnovasi, kemudian Anda jual lagi tinggi, itu jadi trader gitu. Jadi Anda jadi pedagang aja gitu. Kemudian tingkatan berikutnya investor, Anda punya duit banyak tapi Anda mungkin ribet mengerjakan, ya udah jadi investor aja gitu kan, kayak gitu. Yang ketiga itu ya, keempat itu ya memang kompleksitasnya juga tinggi, tantangannya juga tinggi, resikonya juga cukup tinggi juga. Tapi kalau tahu caranya, insya Allah bisa menghasilkan, itu adalah sebagai seorang developer properti ya. Kalau tahu caranya, makanya kita ajarkan di malam ini ya caranya rekan-rekan kayak gitu. Oke, lanjut. Dapat orang bisnis properti ya, jadi nggak langsung bisa jadi agent ya. Nah ini kalau Anda melakukan dunia bisnis properti, jadi developer properti tentunya akan dapat omset miliaran gitu ya, sampai profit miliaran juga. Oke, lanjut. Kemudian lanjut lagi, silakan. Kemudian nah ini kalau mulai dari agent properti sampai bisa sebelumnya ya, pas mobil ya. Dari sampai jadi developer properti mungkin bisa membeli mobil Fortuner ya rekan-rekan. Mobil Fortuner. Nah ini kayak gitu, dari agent properti penekuni dan sampai jadi developer properti, insya Allah bisa beli mobil Fortuner. Kita lanjut. Gitu. Silakan. Kemudian alhamdulillah belajar bisnis properti bisa beli rumah 2 miliaran juga gitu ya. Bisa beli rumah 2 miliaran ya. Kemudian potensi income di 500 juta sampai dengan 2 miliaran ya. Ini ya
Belajar bisnis properti bisa beli rumah sekitar 2 miliar. Coba ke rumah juga ya, ke rumah dulu tim ya. Ini slide-nya sama tim. Nah ini ya kayak gitu. Jadi kalau belajar bisnis properti kita bisa beli rumah sekitar 2 miliaran ini ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan saya doakan atau yang mengaminkan di grup, saya doakan Anda semua bisa punya rumah senilai hampir 2 miliaran atau lebih kayak gitu. Yang mengaminkan ya, yang mengaminkan di ini ya, di chat ya, yang mengaminkan bisa dapat Fortuner juga, bisa dapat uang miliaran juga ya, kayak gitu yang mengaminkan. Ayo aminin semua di chat ya, di chat Zoom. Amin. Oke. Jangan dinyalain suaranya ya, di mute aja. Amin. Oke, lanjut. Ini aja, di mute aja ya. Lanjut, rekan-rekan. Itu mau tidur. Tolong di mute aja ya. Bentar. Oke, yang ini admin ya di. Oke, silakan lanjut. Oke. Kita lanjut lagi rekan-rekan. Nah, kita akan mulai ke langsung bisnis propertinya kayak gimana sih, kayak gitu ya. Nah intinya sih nanti juga kalau Anda punya omset besar ya, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri juga ya rekan-rekan. Nah ini bisa reward jalan-jalan ke luar negeri juga ya. Kalau kita ini saya waktu itu di Menara Eiffel di Paris ya. Terus saya baru tahu gitu di Menara Eiffel tuh pedagang asongannya kebanyakan adalah pedagang asongannya kebanyakan orang Afrika yang bisa bahasa Indonesia gitu ya, nawarin oleh-oleh Menara Eiffel itu 5 biji 1 euro katanya kayak gitu ya. Oke lanjut, kita akan mulai ke bisnis propertinya kayak gimana sih kayak gitu ya. Ya tapi belajar dari awal dulu ya, dari agent properti dulu ya. Bisa pakai apa? Kalau agent properti itu bisa pakai IG Ads atau bisa pakai marketplace ya. Kalau marketplace yang bagus itu adalah rumah.com, Lamudi dan sebagainya nih. Satu, Anda sebelum menjadi seorang developer properti adalah pastikan lokasinya harus strategis ya. Lokasinya yang strategis itu di mana sih? Ya, saran saya adalah buka di kota-kota besar gitu. Kota-kota besar, ibu kota provinsi, atau ada 4 kota yang bagus di Indonesia itu adalah di Medan, kemudian di Jabodetabek, Makassar, dan Surabaya. Sisanya boleh Anda buka di ibu kota provinsi ya rekan-rekan. Kalau di daerah bukannya bagusnya apa? Bukannya adalah jualan tanah kafling. Jadi kalau Anda bisa dapetin, kalau Emerada Kertajati saya dapetin tanahnya strategis di pinggir jalan raya utama ya. Kayak gitu. Jadi Anda harus dapetin tanah-tanah yang strategis yang bisa mudah dijual, yang memang sudah red ocean juga di situ. Gitu. Lanjut. Kayak gitu. Silakan. Jadi jangan sampai beli tanahnya yang jauh dari antah berantah, kecuali Anda membangun sesuatu ya, sekolahan, pesantren ya, boleh di situ ya. Jadi kalau Anda mau jualan properti ya saya sarankan lokasinya harus yang bagus banget gitu kan kayak gitu. Nah itu. Kemudian kedua adalah pembayarannya lahannya harus lunak. Lunak itu bisa kerjasama murni, bayar dari hasil penjualan atau bayar cash bertahap gitu. Cash bertahap tapi bisa lama gitu, bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau Anda sebagai pemula, saran saya mulai dari 1.000 sampai 2.000 meter dulu gitu. Baru nanti lanjut ke 1 atau 2 hektar, lanjut lagi ke 10 sampai 20 hektar. Jadi bertahap ya rekan-rekan, tapi saya sarankan Anda jangan jadi pemain properti yang cuma 1.000 sampai 2.000 meter terus gitu ya. Kayak gitu, itu kelamaan gitu kan. Kayak gitu. Nanti scale up ke 10 sampai 20 hektar ke depannya ya. Lanjut. Ya. Nah, kemudian pastikan legal, clear, dan clean. Gitu. Jadi rekan-rekan jangan pernah menjualkan properti yang suratnya belum ada Anda kuasai, atau suratnya tidak ada di notaris, suratnya belum ada benar-benar kuasain penuh gitu, itu jangan sampai gitu ya. Nah, Anda bisa booking dulu, bisa DP dulu gitu ya dengan duit 10 atau 20 juta, 25 juta, atau bisa 100 atau 200 juta kalau ada duit besar, tapi pastikan si surat-suratnya itu Anda pegang atau sudah disetorkan ke notaris gitu. Jadi jangan sampai Anda tes market, tes pasar, suratnya belum ada di Anda, tiba-tiba Anda jualkan begitu saja. Nah, itu bahaya. Karena saya pernah melakukan itu dan akhirnya saya gagal. Ada banyak penjualan, sudah puluhan unit penjualan, tapi tanahnya nggak jadi dijual, surat-suratnya tidak ada di saya dan tidak ada di tempat yang netral atau pihak ketiga. Akhirnya saya gagal hampir 5 atau 10 kali gitu di developer properti. Ya sekarang waktunya sukses gitu ya. Tapi dulu pedih juga, harus balikin duit orang juga, dimaki-maki orang juga gitu ya, ya diancam juga segala macam gitu. Jadi saya pastikan Anda walaupun dengan uang 10 atau 20 juta, booking dulu tanahnya 1.000-2.000 meter, kemudian surat-suratnya bisa ada di notaris dan Anda langsung setorkan, Anda bisa mulai langsung jualan gitu ya, kayak gitu. Jadi pastikan itu tuh kemudian tanahnya atau suratnya sudah dikuasai, pastikan itu zona kuning. Jadi si lahannya itu zona kuning gitu ya. Kedua itu pastikan bahwa tanahnya bukan lahan sawah basah. Karena sawah basah itu susah dijadikan untuk perumahan
dan akhirnya IMB-nya nggak bisa keluar, dan akhirnya Anda, sorry to say, Anda nggak bisa ngegarap si tanah tersebut gitu kan, kayak gitu. Dan karena nggak akan keluar izinnya, bisa sih keluar izinnya, tapi ya mungkin izin perizinannya agak panjang, agak besar juga gitu nilainya ya, kayak gitu. Lanjut. Ya gitu, lanjut silakan. Ya. Nah, kemudian pastikan, Pak, kira-kira kalau saya membuka proyek di sini, apa yang perlu saya perhatikan? Bukan kalau saya membuka proyek di sini, apa yang harus saya bayarkan atau apa yang saya bangun, jangan. Tapi kalau saya membuka proyek di sini, insya Allah akan ningkatin value lingkungan ini, itu kira-kira apa yang bisa saya perhatikan gitu. Oh, kami perlunya poskamling, Pak. Oke, kita hitung nanti masuk nggak budgetnya, CSR-nya untuk poskamling gitu. Oh, kami perlunya masjid, kalau proyeknya besar perlu masjid, masuk nggak CSR-nya? Jangan sampai minta-minta yang aneh, satu keluarga minta 5 juta, minta 10 juta, itu aneh-aneh gitu. Jadi rekan-rekan sebelum buka proyek, sebelum bikin konsep dan tools, pastikan koordinasi setempat dan lingkungan. Ya, meeting kayak sama warga gitu, tapi sama tokoh-tokohnya aja ya, nggak semuanya. Jadi pastikan itu aman dan terkendali semuanya. Gitu. Oke, lanjut. Gitu ya. Nah, kemudian konsep harus bagus ya. Jadi konsep itu apa? Kira-kira di daerah di create tanah ini sih bisa di-create apa gitu. Kalau di Emerald Resort kan banyak, ada view-nya banyak gitu. Ada 360 derajat view, ada view kota, view waterpark terbesar di Asia Tenggara, view IKEA gitu ya, view mountain view gitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di Kertajati, Emerald Kertajati dekat ke bandara sama dekat ke tol. Jadi pastikan konsepnya itu bagus dan mungkin kalau bisa sih agak unik dan jadi pembeda di tempat itu gitu ya. Kayak gitu ya, jangan terlalu minimalis banget itu. Kayak di kami di Emerald itu ada konsep Santorini gitu. Kalau di Emerald Kertajati ada konsep. Jadi harus ada konsep yang bagus yang semua orang tuh akan suka gitu. Tapi kalau di daerah jangan terlalu ekstrim juga ya. Konsepnya jangan terlalu aneh juga gitu. Kalau di daerah ya kayak saya di Kertajati ya konsepnya minimalis, tropikal, modern. Kalau terlalu aneh itu nanti orang daerah itu nggak suka lihat yang aneh-aneh gitu kan, kayak gitu. Nah kalau di kota itu justru harus aneh, jadi pembeda di antara yang lainnya. Tapi yang penting itu konsep, karena Anda harus kuatin di konsep gitu. Kayak gitu. Kalau konsep kami di Emerald Resort ya resort, view-nya bagus, 360 derajat, ada view kota, view IKEA, view waterpark terbesar di Asia, view Kota Baru Parahyangan, view gunung, view perbukitan, itu yang kita tampilin terus yang nggak ada di tempat lainnya gitu. Nah Anda harus punya selling point itu gitu kan, kayak gitu ya. Lanjut. Kayak gitu ya. Silakan lanjut. Ya, kemudian persiapkan kalau sudah dipastikan tools marketingnya, pastikan tools marketingnya udah siap semua gitu ya, baik itu brosur gitu ya, tools digital, shop digital gitu ya, flyer, brosur, spanduk. Tapi sekarang banyaknya digital ya, dan itu tuh harus keluar terus tiap hari ya. Jadi si konten itu harus keluar terus tiap hari. Jadi Anda harus punya orang desain sendiri gitu ya. Yang ngedesain itu tiap waktu gitu ya, tiap hari gitu kan, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak harus keluar terus, toolsnya udah disiapin semua gitu. Begitu toolsnya udah siap, Anda bisa langsung jualan. Gitu. Oke, lanjut. Setelah tools, ya rekan-rekan. Lanjut setelah tools, apalagi? Nah, kemudian ada tim marketing and sales. Jadi siapin ya. Tim marketing and sales itu ada tim yang ngegorok langsung, yang bisa bawa orang ke lokasi dan langsung ngegorok. Ada tim yang memang nyiapin digitalnya, nyiapin konten kreatornya, gambarnya gitu ya. Itu tim desain grafis, tim digital, sama tim penggorok. Jadi sebenarnya ada 3 tim desain grafis, tim digital ads, itu IG ads misalnya, atau Google ads. Kemudian ketiga itu ada tim yang suka ngegorok langsung gitu. Justru yang paling banyak itu harusnya tim yang gorok langsung ya, biar dia bisa canvassing, dia bisa flyering, dia bisa masarin via pameran, via open table, dan via di mana-mana gitu ya. Singkatnya proyek kita laku dan brandingnya naik gitu, kayak gitu ya. Jadi sebelum Anda jualan, pastikan Anda harus punya in-house ya. Saran saya sih in-house sih, gitu ya. Anda bisa sounding ke agent freelance, tapi kan agent freelance itu angin-anginan. Kadang jualan, kadang enggak, dan kadang nggak digaji gitu. Kalau agent in-house yang digaji itu fokus hanya masarin proyek kita. Jadi pastikan itu ada 3 tim itu ya, desain grafis, digital, sama tim sales yang akan ngegorok, baik itu dari dia yang follow up dari media sosialnya atau dia yang akan ngegorok di lapangannya gitu ya. Lanjut ya.
Jadi pastikan timnya lengkap ya, tapi minimalis dulu, jangan semua, jangan banyak-banyak. 80% perusahaan itu timnya harus marketing dulu dan sales dulu, jangan langsung tim produksi atau manajemen atau production ya. Nah ini media channel primer yang harus wajib Anda punya kalau Anda ingin memasarkan properti, yaitu adalah Anda harus sharing-sharing ke agent freelance itu biar nggak ada fixed cost. Kemudian kedua itu kalau di kami, Formula Sukses kami itu di OT atau pameran itu banyak menyumbang hampir 2/3 penjualan kami itu OT. OT itu open table kayak di Borma atau Serba, kayak di Serba supermarket kayak gitu ya. Atau di Lotte Mart, di Miko Mall, itu yang murah-murah yang pokoknya budgetnya 5 juta sebulan atau 5 juta 2 minggu atau 10 juta 2 minggu atau sebulan. Nah itu namanya OT, open table. Kalau pameran di mall itu mahal, jujur aja bisa 35 sampai 25 juta per minggu. Saya kadang kita pernah pameran di Paris Panjapa itu 25 juta per minggu dengan sewa booth. Kalau di di TSM Trans Studio Mall Bandung itu bisa 35 juta per minggu gitu. Nah, pastikan si salesnya jago gorok sehingga akhirnya dia bisa on the spot mendatangkan reservasi atau booking gitu ya, kayak gitu ya. Anda harus punya juga IG Ads ya, baik IG Ads kemudian bisa canvassing atau flaring ke korupsinya atau banyak pokoknya Pak Hajinya gitu ya. Kan kalau di marketplace itu yang paling bagus adalah rumah.com kayak gitu. Jadi ini adalah media channel primer yang Anda harus punya, yaitu adalah Anda harus pasarin ke agent, Anda harus bisa pasarin ke OT atau pameran, Anda harus pakai pasang IG Ads, Instagram Ads gitu ya. Kemudian Anda harus canvassing juga, suruh canvassing marketing Anda, dan Anda harus pasang pakai rumah.com kayak gitu. Oke, lanjut. Begitu ya. Lanjut silakan. Ya. Nah, kemudian media channel sekunder yang harus punya, ini boleh punya, boleh enggak sih. Ini hanya untuk branding aja gitu. Tapi kalau Anda main semuanya lebih bagus, tapi kalau budgetnya terbatas, yang tadi aja, yang primer aja. Itu Anda harus main Google Ads, Anda harus main influencer. Influencer itu bisa 10 juta ya, pakai jasa agensi itu. 10-15 juta per 100 influencer. Ada artisnya juga nanti. Kemudian pakai Lamudi atau Rumah 123, boleh, itu bagus. Atau Anda kalau ingin nge-branding lagi pakai TV atau radio kayak gitu. Tapi ini sekunder kok, nggak wajib gitu bagi Anda. Lanjut. Ya, lanjut, silakan. Ya. Ini jadi kemudian Anda bisa ngarahin ke survei langsung atau ke gathering. Kalau Anda punya cukup dana sih lebih baik tahan dulu, bikin orang penasaran, bikin orang gregetan, lebih baik arahkan ke gathering. Kalau kami arahkan ke gathering dengan pakai nomor urut prioritas, nomor urut pemesanan itu sekitar 100.000 untuk datang ke gathering kami. Atau kalau Anda butuh uang cepat-cepat ya Anda kalau konsepnya udah bagus, udah lahannya ditata, dibersihin, ada spanduknya, ada balihonya, ada umbul-umbulnya, Anda bisa langsung survei langsung. Tapi ingat ya, lahan itu walaupun Anda belum ada apa-apa, ditata sedemikian rupa sebagus mungkin sehingga akhirnya Anda bisa mendapatkan penjualan. Kalau Anda terdesak butuh cash in segera, Anda bisa survei langsung dengan pakai marketing Anda. Tapi kalau Anda bisa nahan dulu sedikit biar yang langsung closing-nya banyak sampai ribuan orang, sampai puluhan sampai ratusan orang, itu lebih baik Anda gathering, persiapan gathering itu sekitar 2 atau 3 bulan ya dari tools marketing siap kayak gitu. Jadi Anda bisa bikin orang gregetan, bikin orang penasaran dengan konsep Anda suruh orang beli tiket gatheringnya aja, atau kalau kami nyebutnya NUP, nomor urut prioritas, itu senilai 100.000 atau 200.000 biasanya. Lebih bagus lagi kayak Ciputra atau Podomoro itu bisa 1 juta gitu. Itu ya lebih bagus lagi. Oke, next. Kayak gitu ya. Next, silakan. Nah, kemudian repeat cara tadi dilakukan gitu ya. Kalau Anda ingin buka-buka proyek yang lain ya, dari pemilihan lokasi lahan yang strategis, cek legalnya clear and clean gitu ya. Kemudian cek kondisi lingkungan senepatnya, hitung dulu nanti di quick count-nya gitu ya. Kayak gitu. Terus apalagi ya, siapin konsep yang bagus, yang ciamik, kemudian bisa siapin tools marketing, bangun tim marketing and sales, kemudian baru berjualan langsung ya, atau mau ke via gathering juga bisa kayak gitu. Jadi repeat, diulangi ya kayak gitu. Oke, next. Next. Banyak yang amin banyak ya, ada 8 ya. Semoga Anda bisa dapat ini ya, mobil Fortuner dan sebagainya. Kemudian nah, untuk menjaga momentum penjualan Anda harus progresnya cepat. Mulai dari bangun gerbang, pengurugan, bangun gerbang, rumah contoh, izin legal, itu harus cepat gitu. Tapi diprioritaskan mana dulu yang duluan. Biasanya sih baiknya sih jari lentik itu kayak gerbangnya dulu, nguruk dulu, kemudian izin, itu paling penting. Gerbang, nguruk, izin, sama rumah contoh paling penting. Rumah contoh itu harus ada desain interior ya. Desain interiornya ada beauty contest aja, cari yang memang paling bagus sekalian gitu kan, atau yang paling cukup mewah lah, tapi nggak terlalu mewah juga gitu ya. Cukup lah bagi banyak orang kayak gitu. Oke, next, silakan.
Jadi produksi harus cepat ya juga buat menjaga momentum jualan, jangan di-pause kalau sudah dapat duit. Nah, oh ya rekan-rekan, kami juga kalau ingin lebih tahu tentang tentang cara menjadi seorang developer properti, rekan-rekan kami punya kelas namanya Quantum Leap, bagaimana meraih omset 10 miliar pertama menjadi developer properti, yaitu adalah workshopnya 2 hari ya, tanggal 8 atau 9 Juli 2023 di Holiday Inn Pasteur Bandung gitu ya. Jadi scale up bisnis developer properti dari mulai pemula sampai membangun perusahaan yang lebih sustainable dan profitable di masa depan. Jadi kalau ini workshop offline ya. Kalau Anda nggak cukup di workshop online ini, kami ada workshop offline-nya lagi gitu ya. Itu nanti tanggal 8 sampai 9 Juli Sabtu Minggu itu di Bandung ya. Rencananya di Holiday Inn Pasteur Bandung. Anda bisa ikut ya. Nanti saya sharekan rumus-rumus dan formula sukses kami hingga kami bisa punya omset luar biasa gila-gilaan, dan jualan kami kencang. Kami pernah 130 survei lokasi dalam waktu 3 minggu, pernah closing 3 hari 15 unit, pernah closing juga 1 hari 19 unit, cash sampai kebanyakan cash, pernah closing juga 200 unit dalam waktu 4 bulanan. So, nanti kita sharekan kenapa bisa closing seperti itu ya. Bisa omset dan gila-gilaan juga ya, omset sampai puluhan miliar juga, sampai ratusan miliar juga ya. Kita akan sharingkan. Oke, next. Rekan. Kayak gitu. Oke, silakan. Nanti yang mau daftar nanti ke admin aja ya di kolom chat ya, silakan. Nah, ini nanti benefit yang akan didapatkan di sana itu Anda akan dapat Anda training diadakan di hotel bintang 4 atau 5. Anda akan dapat goodie bag, materi soft copy dan hard copy, ada makan siang lunch 2 kali, ada coffee break 4 kali, rompi eksklusif sebagai developer properti, nonton bareng di bioskop ya. Kalau ada programnya nanti Anda bisa nonton bareng sama kami, bersama-sama komunitas kami di bioskop ya. Kita biasanya suka sewa 1 bioskop untuk ketemu sama komunitas kita ya, kayak gitu ya. Kemudian ada survei ke lokasi juga, jadi kita 1 hari setengah, Anda belajar nanti langsung setengah harinya pada asalnya kita langsung survei ke lokasi Emerald Resort ya, yang lagi dibangun itu kawasan 30 hektar di Kota Baru Parahyangan ya, Padalarang Kota Bandung. Kemudian ada ID card juga, ada free 1 kali Zoominar lagi bersama saya, ada grup WA eksklusif bersama ada sayanya juga. Kemudian ada dokumentasi foto dan video eksklusif ya berupa soft copy di Google Drive. Kemudian ada sertifikat. Kemudian ada free buku juga satu buku ya bagi Anda, itu bukunya Push the Limit. Bukunya ini nih mungkin Digital Marketing Property atau Push the Limit ya. Nanti ada, karena saya udah mengeluarkan 2 buku kok kayak gitu. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Ini kalau tadi soal agent propertinya bisa di-sharein ya. Nah ini ya, karena kan early bird-nya itu kalau besok harganya 5 juta. Sorry ya, tapi kalau Anda bisa daftar hari ini nanti atau transfer langsung, itu 3,7 juta aja per orang ya di Hotel Bintang 4. 3,7 juta kalau 2 orang itu satu pasang itu 5.890.000 satu pasang ya di Holiday Inn Pasteur. Nanti kita akan jelasin tentang alur bagaimana cara menjadi seorang developer propertinya ya, kayak gitu yang cepat ya dan langsung scalable dan cepat. Oke, lanjut next. Oke. Silakan lanjut lagi. Nah ini ya materi yang akan didapat apa aja, yaitu bagaimana mencari tanah dengan lokasi strategis, bagaimana cara pembayaran lunak desain dan tools marketing developer properti yang bisa laku keras. Kemudian keempat, cara membangun tim pemasaran, marketing dan sales hibrid antara online dan offline. Bagaimana struktur organisasi perusahaan properti pemula. Bagaimana 3 fundamental cara scale up developer properti. Kemudian 5 kaki meja developer properti. Bagaimana membangun tim hibrid, profesional, magang dan didikan akademi. Kalau kami punya 3 didikan 3 channel ya. 3 tim, yaitu adalah tim profesional, tim magang sarjana semua, mau pada magang 6 bulan di kami. Kemudian ada didikan juga, kami punya akademi sendiri, akademi D1 boarding school property gitu ya. Kalau di Bandung, di seberang Gor Citra kami itu bagaimana menyatukannya, kita nanti akan sharekan di situ ya. Lanjut, tim, silakan. Gitu ya. Jadi ini yang materi yang akan didapatkan. Kemudian kami juga ada 9 penyusunan visi, misi, value dan kultur perusahaan agar perusahaan itu mau bergerak sepenuh hati sesuai dengan kita ya, yang kita mau. Kemudian ada ilmu konstruksi juga, kita akan sharekan ilmu konstruksinya gitu ya. Kemudian ada digital marketing properti, ada bagaimana membangun tim militer yang mau berjuang sepenuh hati gitu. Kemudian ada BSM, branding selling marketing. Kemudian ada bagaimana mengatur keuangan global developer properti. Kemudian ada quick count melihat omset dan keuntungan developer properti. Kemudian ada bisnis proses developer properti gitu ya. Jadi yang mau ikut ini dapat hampir 17 materi tadi dan buku saya ya.
bisa yang digital marketing property atau push the limit. Kita udah ngeluarin 2 buku ya rekan-rekan. Nah, gitu. Oke, next. Kayak gitu ya. Next ya, coba. Jadi itu silakan rekan-rekan kalau mau dapat workshop offline gitu ya di Bandung. Nah ini kalau nanti daftar ke Teh Rai aja ya. Teh Rai di 0815 7365 1669 ya. Kayak gini, atau bisa di barcode-nya di capture aja gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau 1 orang 3,7 juta di Hotel Bintang 4 sambil wisata ke Bandung gitu ya. Kalau 2 orang itu 5.890.000 gitu ya. Untuk 2 orang 1 pasang gitu. Jadi silakan yang mau daftar mangga. Itu tadi saya udah sharein flow untuk jadi seorang developer properti yang dari pemula saya punya omset minimal 10 miliar pertama gitu ya rekan-rekan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau bertanya silakan, nanti saya akan jawab. Rekan-rekan silakan langsung dipimpin oleh Teh Nora, baik itu di chat, mungkin 3 pertanyaan pertama dulu, atau di bicara langsung, mangga nanti saya akan jawab ya. Silakan rekan-rekan. Ya, mangga. Silakan Teh Nora. Ada nggak ya Teh Noranya? Bapak, terima kasih banyak ya untuk Pak Yana atas penyampaian materinya yang tadi sangat bermanfaat dan banyak sekali yang didapat ya rekan-rekan. Terima kasih banyak kami ucapkan. Beri tepuk tangan dulu dong buat Pak Yana Priyatna. Oke rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di sesi tanya jawab ya rekan-rekan. Pak Yana membuka 3 pertanyaan pertama. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan bisa. Boleh tentang developer properti ya mangga, tentang cara workflow jadi developer properti, formal sukses developer properti mangga, saya akan jelaskan ya. Kayak gitu mangga, silakan. Yuk. Bisa diketik ya di kolom chat rekan-rekan yang ingin bertanya 3 pertanyaan. Atau mau bertanya langsung juga boleh tuh Pak Fajar, mau bertanya langsung mangga, tinggal dibuka mic-nya nanti saya bertanya langsung ke kita ya. Gitu. Untuk yang Teh Nora nanti bacain Teh Nora ya. Kayak gitu. Ya, baik Pak. Oke, Pak Fajar Muflikun, bisa di-unmute? Oke, ini sudah masuk ya Kak suaranya? Oke, jelas Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak Yana atas penyampaian yang luar biasa. Saya Fajar ingin bertanya Pak. Ini kan saya masih mahasiswa ya Pak ya, dan saya lumayan tertarik juga dengan property developer. Mungkin untuk yang mengikuti pelatihan yang itu mungkin saya masih perlu menabung ya Pak. Nah saya mungkin izin bertanya Pak, kira-kira persiapan seperti apa biar saya itu bisa fokus untuk mempelajari property developer ini Pak. Saya kan juga masih banyak belajar juga Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak. Oke, tadi diulangi tadi Pak? Tadi pertanyaannya diulangi. Kira-kira persiapan apa saja gitu Pak, biar saya itu bisa lebih fokus untuk kedepannya bisa menguasai di bidang property developer ini Pak. Oke, terima kasih Pak Fajar ya. Saya jawab langsung. Mungkin Anda bisa mulai jadi agent properti dulu Pak, memasarkan produk-produk kami. Nanti setelah Zoom ini insya Allah akan ada grup WA ya. Nanti akan di-share, yang ikut-ikut ini akan boleh di-share nih grup WA-nya. Itu grup WA-nya boleh di-share nanti Anda fokus aja dulu untuk jadi agent properti. Kan tadi dari 4 kuadran itu pertamanya itu harus menguasai pemasaran dulu sih. Jadi Anda harus menguasai bagaimana cara uang datang ke tempat Anda gitu. Ke tempat Anda itu Anda harus belajar marketing and sales dulu. Nanti lanjut mungkin jadi trader, lanjut jadi developer gitu, atau jadi investor bahkan. Jadi saran saya untuk mahasiswa, saran saya adalah fokus dulu mungkin jadi agent properti, ngumpulin uang dulu. Nanti bisa jadi Anda ngumpulin uang dari situ untuk modal dan sebagainya. Nah, ini melanjut nih ke pertanyaan tadi, apakah developer properti perlu modal? Menurut saya perlu gitu. Minimal modal knowledge atau skill gitu kan. Nah, tapi kalau untuk DP lahan itu dengan modal negosiasi itu bisa booking lahan itu bisa mulai dari 5 sampai 10 juta gitu ya. Mulai dengan pokoknya dengan jasa desain segala macam itu 25 jutaan lah. Anda udah jadi developer property inden ya, bikin konsep yang bagus dengan modal 25 juta itu untuk DP lahan, untuk bikin konsep, bikin mungkin ke jasa desain arsitek gitu ya. Bikin tim kecil dulu, sekitar rate 25 jutaan sampai 50 juta ya bisa jadi omset yang luar biasa sih. Cuman kan yang diperlukan itu skills-nya dulu ya, skill dan ilmunya dulu gitu, dan itu harus belajar gitu. Saya mau mulai semuanya ini di uang cuma belasan juta sih, bahkan tanpa modal atau nol gitu. Ada bisa punya omset gila-gilaan, bisa dicek aja itu sebesar apa sale-nya si Emerald Resort. Kalau 1.200 unit dikali harga rata-ratanya 700 juta, Anda kali sendiri itu omset saya berapa gitu.
kayak gitu ya. Bukan sombong, tapi bisa loh. Saya ini dari nol, minus, bahkan mungkinnya modal pernah bangkrut juga. Dari modal minus tiba-tiba punya omset yaitu 1.400 kali 700 juta, 1.200 kali 700 juta kali aja, itu berarti omset saya berapa, padahal memulainya itu dulu cuma belasan juta doang, dan itu pada saat bangkrut juga dan susah jualan pas pandemi juga gitu kan, kayak gitu ya. Rekan-rekan, sehingga dia tadi punya uang tadi, punya rumah, punya jalan-jalan ke luar negeri, punya ini, yaitu karena ya hasil belajar dan kerja keras kita semuanya, dan sudah menghadapi banyak kegagalan gitu. Daripada Anda mengalami gagalnya, kenapa Anda tidak belajar dulu? Kegagalan itu bisa 1-2 miliar loh, atau bahkan lebih gitu. Teman saya aja ada sampai berhutang 7 miliar gitu. Nah, daripada kita gagal, kenapa kita nggak belajar dulu senilai yang 3 juta 7,5 tadi gitu, atau satu pasang 5 juta 850 kali 5 juta 860 kalau Anda sudah punya uangnya ya gitu ya. Daripada gagal miliaran, ya kenapa tidak belajar dulu gitu. Kayak gitu. Murah belajar. Jadi dunia ini sudah banyak kesalahan. Dunia ini sudah jutaan kesalahan gitu. Nah, kenapa kita tidak belajar dari jutaan kesalahan orang lain supaya kita tidak sukses dan kita tidak mengalaminya gitu rekan-rekan. Nah, kesalahan-kesalahan itu, formula sukses itu yang kita sharingkan nanti gitu rekan-rekan, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang lain silakan. Oke, pertanyaannya. Berdasarkan Tenora. Saya dua kali lagi ya. Pertanyaannya nanti dilanjut sama Tenora. Ya. Halo, izin tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini kan Pak Yana bergeraknya di digital marketing ya. Yang ingin saya tanyakan kan tadi dijelaskan bahwa yang utama itu penjualannya dari Open Table. Kemudian ada IG Ads, FB Ads, kemudian ada Google Ads. Nah, yang saya tanyakan selain Open Table itu, 3 selanjutnya itu antara IG Ads, Facebook Ads, mungkin Google Ads, mungkin TikTok Ads itu. Mana penjualannya yang terbanyak, Pak? Oke, terima kasih. Dari Pak siapa? Mohon maaf, mohon izin. Saya Indra, Pak Indra. Pak Indra, oke. Paling bagus adalah penjualan itu adalah pakai IG Ads, Pak. IG Ads kalau lagi Anda punya budget 500.000 sehari, Pak. Ya gitu, itu paling bagus IG Ads. Kita banyak kalau hampir 50% sekarang nih, bulan ini, hampir 50% kami penjualan dari IG Ads gitu ya. Hampir IG Ads ya. Jadi tapi kalau Anda developer pemula yang belum punya budget, ya Anda bisa share dulu ke agent, kan agent itu variable cost ya. Jadi dibayar pada saat ada hasil. Fee-nya 2 atau sampai dengan 3%. Agent-agent di dekat lokasi Anda gitu kan. Nah, kemudian penjualan kami yang kalau 2/3-nya penjualan kami itu dari OT dan dari pameran gitu. Tapi harus punya sales force yang bagus banget. Tapi kalau Anda nggak punya sales force yang bagus banget, Anda belum juga PD pameran, Anda juga sebelum sharing ke agent juga malu, Anda silakan bisa pakai IG Ads. Ingat ya, budgetnya 50.000 per hari atau 500.000 sehari gitu ya, tergantung size bisnis Anda atau cara jualan Anda. Itu bagus banget kok kayak gitu ya, IG Ads itu gitu kan gitu. Jadi yuk pakai IG Ads aja. Bagaimana cara belajar IG Ads? Gampang, sekarang udah banyak tutorialnya di handphone Pak, di YouTube Pak. Jadi bagaimana cara memasarkan properti di IG Ads handphone saya sendiri, langsung iklannya jalan dalam waktu 1 jam. Anda tinggal belajar di YouTube, itu udah banyak. Jadi Anda sudah bisa beriklan, pasang budget 20.000, 30.000 atau 50.000 sehari gitu ya untuk masarin sebuah produk properti, belajar tutorial ke YouTube, langsung Anda dari handphone Anda bisa menghasilkan uang. Anda tinggal follow up aja, atau Anda bisa masarin produk kami. Kenapa ada grup WA? Anda juga bisa masarin produk kami ya, dengan fee-nya bisa sampai 5% rekan-rekan. Di Emerald Resort Padalarang, Kota Baru, Parahyangan, Kota Bandung gitu ya, di Bandung Barat, atau di Emeralda Kertajati dekat Bandara Internasional Kertajati rekan-rekan, kayak gitu ya. Itu jadi saran saya IG Ads Pak. Atau kalau Anda pusing Pak saya IG Ads, udah Anda beli akun rumah.com. Anda beli akun rumah.com atau Anda beli akun Lamudi, udah Anda tinggal drag and drop, Anda tinggal pasang foto, pasang judul, pasang copywriting, udah Anda iklanin, naikin terus tiap hari, ya udah Anda bisa sendiri kok gitu. Jadi Anda beli, kalau nggak salah rumah.com itu 800.000 ya, yang paling murah itu. Anda beli akunnya, Anda langsung pasang iklan 200 di rumah.com, Anda naikin, insya Allah Anda akan bisa jadi luar biasa ya, kayak gitu ya. Jadi saran saya adalah pakai IG Ads dan marketplace ya, rumah.com, tapi paling bagus sekarang IG Ads Pak. Marketplace itu kalah sekarang sama rumah.com ya, kayak gitu. IG Ads itu bisa mengalahkan rumah.com sekarang atau Lamudi gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir, Mangga. Silakan, mau di chat juga boleh, mau lanjut juga boleh. Kayak gitu, silakan. Ya. Oke, dari chat ya mungkin ya Pak Yana ya. Ya, silakan. Dari Kak Nanda Rizky, izin bertanya Kak, faktor penting apa saja yang harus diperhatikan dalam investasi properti, Pak? Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam investasi properti?
Oke, kalau Anda sebagai investor murni, kalau mau invest ke sebuah developer ya tentunya developer itu harus punya portofolionya ya. Harus brandnya udah terkenal, portofolionya banyak sudah dibangun, developernya amanah, izin-izinnya lengkap, nggak bermasalah, zonanya zona kuning, bukan zona hijau, zona perumahan, kemudian apalagi ya, tidak ada track. Jadi jangan pernah invest ke developer pemula banget gitu, jangan pernah. Kalau Anda sebagai investor ya. Tapi kalau Anda sebagai developer pemula ya Anda harus cari investor yang bagus gitu kan, kayak gitu. Nah, sebagai investor ya hati-hati track record developernya sih sama portofolio developernya dicari tahu gitu kan, kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau Anda sebagai investor yang mau beli tanah sebagai developer properti ya tentunya cek legalnya ya. Pokoknya intinya pastikan itu zona kuning untuk perumahan, tanahnya tidak sengketa, tidak bermasalah, itu bisa dicek ke BPN, bisa dicek ke kecamatan juga setempat gitu ya. Ini tanahnya benar gitu ya, nggak bermasalah, nggak ada yang sengketa gitu ya. Baiknya sebagai pemula saya sarankan Anda bermain di suratnya yang sertifikat hak milik SHM. Jangan bermain di surat AJB Giri letter C, itu lama banget rekan-rekan kayak gitu ya. Ya kayak gitu aja. Nah, jadi saran saya ya Anda harus bangun trust, bangun integritas gitu. Apa yang diomongkan benar terjadi, di-actionkan sedemikian rupa sehingga akhirnya Anda bisa jadi nantinya tuh orang ngejar-ngejar Anda karena branding Anda bagus banget gitu. Jangan Pro itu mau next bangun sampai 300 proyek yang lainnya lagi dengan pola-pola ini. Nanti saya jelaskan kok pola sukses untuk bangun banyak developer properti mulai dari 1000 unit, 1000 meter, 2000 meter sampai hektaran atau puluhan hektaran. Itu hanya di nanti kita akan share di ini ya, di workshop. Ya, di workshop pun kalau ada pesertanya 50 orang, rekan-rekan, ada 50 orang, insya Allah orang, tapi ya sorry ya, praktisi EGR dari Jakarta gitu ya, mungkin Pak Pamuji itu saya akan undang nanti kalau sampai 50 orang, sama ini orang teknik sipil yang tahu bisnis proses konstruksi dan tahu konstruksi yang benar itu kayak gimana sih gitu ya. Intinya kalau Anda nggak ingin dibohongi sama orang, Anda harus punya QS, quantity surveyor. Quantity surveyor ini adalah orang yang akan ngecek ini benar nggak apa yang di RAB-kan, itu sesuai nggak volume satuannya sama harga satuannya, sesuai nggak, takutnya di markup gitu. Nah, jangan sampai Anda kena markup-nya, makanya ini harus rekrut quality control sama quality surveyor. Jadi segala pengajuan dari tim produksi kita dicek lagi sama quantity surveyor, udah bener nggak volume satuannya untuk proyek kita, sama udah bener nggak harga satuannya udah bener nggak, takutnya di markup gitu. Memang ada beauty contest, memang ada tender, tapi takutnya di markup duluan. Itu harus ada QS. Nah itu kan Anda nggak tahu ya soal-soal kayak gitu kan, kayak gitu. Terus kemudian tambahan Anda harus punya internal audit. Nah setelah sama QS bener RAB-nya, dari mulai volumenya dan harga satuannya, nanti benar nggak soal realisasinya itu, duitnya itu kemana-kemana, itu harus ada internal audit. Nah, dari internal audit yang perlu itu kalau bisnis prosesnya benar, manajemennya benar, pasti ya. Kalau Anda nggak punya kendaraan, kita sediain nanti minibus ya. Sediain minibus untuk kita sama-sama survei ke lokasi. Saya jelaskan tentang cat and fill-nya, saya jelaskan tentang rumah contohnya, desain interiornya, jalan pengaspalannya, apalagi ya, nanti pokoknya kita survei ke proyek besar saya langsung 30 hektar di Padalarang yang langsung ada 5 view di situ ya. Dan ada 360 derajat, saya ajak sampai Anda ke atas gitu. Kayak gitu, dan ke atas rumah contohnya gitu. Ada rooftopnya juga kayak gitu ya, kayak gitu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, mungkin sisanya bisa dijawab oleh Teh Nora gitu, kalau Teh Nora bisa tahu jawabannya ya. Saya mohon izin, mohon undur diri karena sudah malam juga. Sampai jumpa lagi di kelas, nanti ada waktu sekitar sebulanan lagi, tanggal 8 sampai 9 Juli. Ya, nanti kita survei lokasi bareng juga ke lokasi dan udah gitu kita pulang ya, kayak gitu. Hatur nuhun, sukses luar biasa. Saya pamit undur diri. Nanti selanjutnya oleh Teh Nora untuk kalau ada pertanyaan lagi, dan langsung nanti kalau chat CS ke RAE ya untuk Anda daftar di acara tanggal 8-9 Juli, murah ya, kayak gitu. Oh, sudah. Baik, terima kasih banyak Pak ya, sukses. Pemaparan materinya. Terima kasih banyak sudah mampu menyempatkan waktunya untuk sharing session bersama para agen-agen freelance dari berbagai kota ya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Yana Priyatna, rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Yana. Oke rekan-rekan semuanya, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Yana Priyatna bahwasannya kita akan mengadakan workshop mengenai kelas developer ya rekan-rekan, gimana caranya dari agent bisa menjadi seorang developer. Nah, untuk benefit-benefitnya sudah Pak Yana sampaikan tadi, untuk harganya juga disampaikan.
Nora ulangi untuk harga, yaitu harganya 3.750.000 untuk satu orang. Tapi jika Anda ingin berpasangan atau 2 orang, itu bisa harganya hanya 5.890 ya rekan-rekan. Untuk pendaftarannya bisa menghubungi CS kami, yaitu Teh Rae. Nomor dari Teh Rae sudah tertera di share screen ya, rekan-rekan semuanya sudah tertera di layar. Bisa dicatat untuk nomornya, nanti juga bisa bertanya apa saja yang akan didapat jika rekan-rekan tidak sempat SS atau tidak sempat menulis benefit dari kelas developer ini. Oke rekan-rekan, suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Oke, rekan-rekan semuanya, itu saja mungkin dari kami, tim Yan Proline Club. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab malam hari ini bisa ditanyakan kepada admin grup ya rekan-rekan. Kan rekan-rekan semuanya sudah masuk ke dalam grup, yaitu ada Bandung Raya, ada Jabodetabek, ada Ciayu Majakuning, ada grup 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah ada admin atau leader serta mentornya masing-masing. Jadi bisa ditanyakan di sana ya, di grup itu. Untuk sesi tanya jawab kali ini sudah berakhir dan sesi sharing session kali ini sudah berakhir. Hadirin sekalian, peserta seminar malam hari ini, saya harap semua bisa bersenang-senang dan belajar banyak dari pembicara kami, yaitu Bapak Yana Priyatna. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir, kepada tim Yan Proline Club juga, kepada Bapak Yana Priyatna yang meskipun sibuk tapi masih menyempatkan diri untuk sharing session bersama kami. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Untuk mengakhiri acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Harta semakin hari semakin habis rekan-rekan, tapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya Nora sebagai MC malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.